Kiai Imad itu dan beberapa kiai mempertanyakan keabsahan satu klan Ba'alawi yang mendeklarkan diri ya, secara umum mempublish bahwa mereka adalah keturunan atau zuriat Rasulullah. Nah, ini titik persoalan. Dan Imad serta para kiai lain yang meragukan itu melalui telaah dan kajian referensi. Artinya itu adalah ilmiah. Sehingga ketika Kiai Imad dan kawan-kawan itu meragukan, itu dasarnya bukan kebencian. Karena itu saya secara pribadi, karena pernah bertemu dengan Kiai Imad sebelum menjadi bola panas begitu, saya katakan sejauh itu memang ilmiah, itu layak ya, layak disampaikan ke publik. Mengapa? Karena mereka pun dari klan Ba'alawi ini mendeklarasikan diri sebagai zuriat Rasul itu di publik. Kita tidak bisa menyebut oknum ya, seperti Bahar bin Smith misalnya. Di darahku mengalir, di tubuhku mengalir darah Rasul. Nah, sebetulnya sih sederhana ya. Sederhananya itu kenapa ini harus dilakukan verifikasi, karena sesungguhnya catatan nasab itu bukan untuk dipublish. Saya nih misalnya, saya punya bapak saya punya bapaknya saya punya bapak. Itu kan hanya untuk catatan keluarga. Kalau yang kemudian di atasnya ini orang biasa-biasa saja, nggak akan jadi masalah. Contoh, ada orang yang masyhur, sosok ulama atau sosok tokoh yang masyhur, kita menisbatkan nasab kita ke mereka juga ada masalah. Tetapi lain halnya ketika menisbatkan nasabnya ini sampai kemudian kepada Rasulullah. Mengapa demikian? Karena Rasulullah itu Rasul, dan Rasul itu wajib diimani. Mengimaninya itu bukan hanya sekedar mengimani keberadaannya, melainkan seluruh apa ajarannya. Lalu apa yang menjadi keharusan diverifikasi? Karena menurut hasil penelitian Kiai Imad dan kawan-kawan, rentang waktunya antara tokoh yang disebut Ubaid yang konon fiktif itu kemudian dikatakan sebagai putra dari Ahmad bin Isa. Munculnya pengakuan ini setelah rentang waktu 5 abad lebih. Memang di dalam ilmu nasab itu ada suhra wal ifadah. Artinya sesuatu yang sudah populer itu tidak perlu lagi ada pembanding. Dijawab oleh yang meragukan kenasaban klan Ba'alawi kepada Rasulullah ini, ya perlu penyanding referensi yang sezaman hidupnya Ahmad bin Isa dengan Ubaidillah ini. Itulah sebabnya bahaya yang saya lihat, memprihatinkan saya keprihatinan ini, ilmiah lalu ditanggapi oleh kelompok yang muhibbin ya, muhibbin sebetulnya, tapi istilah plesetannya muhibbin. Karena kalau muhibbin itu terlalu halus lah. Ini muhibbin ini persis gaya-gayanya, cara-caranya seperti ormas yang sudah dibubarkan, FPI lah. Ya. Kita tahu FPI itu di bawah komando Rijek Shihab. Misalnya ada loh anggota kita yang tatkala Rijek Shihab mau ke Banten itu menyuarakan penolakan, itu malamnya disamperin, dipersekusi. Sebetulnya, nah kemarin terjadi juga di kalau tidak salah Gresik ya, kemudian di Karawang. Sampai segitunya dimulai dari soal perdebatan nasab ini. Nah, saya pikir sekali lagi mestinya yang merasa terusik para kabib-kabib ini ya. Kabib ya. Kalau Habib itu bagus lah. Kabib. Kalau saya nyebutnya kabib itu menahan diri. Tuntutan kemudian untuk tes DNA, yang ngapain mereka harus menolak? Karena rentang waktu sekian mereka pun mengaku dirinya sebagai keturunan Rasul, ya mereka harus berani melakukan tes DNA itu. Karena kalau kemudian dilawannya dengan cara-cara
doktrinasi yang tidak ilmiah. Ini harus juga kita pertanyakan karena ini sudah menyangkut masalah agama. Pengakuan terhadap nasab seseorang, jangankan kepada Rasulullah, kita ngaku anaknya si A yang tidak kita ketahui aja itu tidak baik, apalagi kemudian mengakui sebagai zuriat Rasulullah. Lalu yang bahayanya kan dibangun sebuah framing seolah yang menolak keabsahan nisbat nasab Ba'alawi ke Rasulullah ini adalah membenci baik Ahlul Bait atau zuriat. Tidak, umat Islam itu memang diperintahkan untuk menghormati, ya, tapi tidak untuk mengkultuskan. Nah ini sudah mulai adu domba kayak begitu, sehingga ada kelompok-kelompok yang apabila orang menghinakan Ahlul Bait maka wajib diperangi misalnya. Ini kan bahaya, padahal yang lagi dibahas bukan soal Ahlul Bait. Kalau mereka kemudian memerangi itu dengan atas nama Ahlul Bait itu berarti betul mereka itu mendeklarasikan diri secara publik bahwa mereka Ahlul Bait. Kalau ke Ahlul Bait, ya kita memang harus menghargai, dan dzurriyyah Rasul itu ila yaumil qiyamah ada, itu pasti ada. Hanya pertanyaannya kan, apakah Rizik Syihab itu termasuk dalam dzurriyyah? Kan itu yang dipertanyakan. Apakah semisalnya Bahar Smith itu masuk kategori dzurriyyah, atau apakah Lutfi bin Yahya itu masuk kategori Ahlul Bait? Lah ini sedang dibedah, dan pembedahan itu melalui kajian ilmiah. Maka silakan lawan saja dengan cara-cara ilmiah. Itu saya pikir. Oke, saya kan mencoba menempatkan diri sebagai orang awam nih, Pak. Yeah. Yang sampai sejauh ini belum pernah ngobrol bertemu dengan Habib dan juga banyak orang seperti saya, Pak. Nah, ketika melihat kontroversi yang ini begitu tajam, saran Pak gimana terhadap orang-orang awam seperti saya? Apakah harus bersikap, turut bersuara, atau ya sudah diam saja, nonton? Ya, bagi orang awam cukup menyimak, tidak perlu komentar, karena nanti salah lagi komentar. Tetapi yang harus juga diketahui oleh orang awam, saya ingin menggambarkan begini. Tadi di awal ya, saya katakan kalau yang diakui itu nisbatnya kepada, katakan saya anak Soekarno, gitu. Saya anak Soeharto, itu nggak akan jadi perdebatan apa-apa. Tapi yang diakui ini adalah Rasulullah, dan Rasulullah itu kan milik umat. Rasulullah itu ada Rasul, Muhammad itu adalah Rasul. Betapa disucikannya karena Allah mensucikan, betapa diagungkannya karena perintah Allah untuk mengagungkan. Maka ini rentan untuk disalahgunakan. Seperti halnya ada dulu itu kasus-kasus, taruhlah ada pejabat baru yang punya kekuatan luar biasa, misalnya ada Kejagung, ada apa gitu ya, orang mau menipu dengan mengatakan bahwa saya ponakannya pejabat baru ini, kan begitu. Nah hari ini fenomenanya akhirnya terbongkar juga. Misalnya ada kepala kerbau, ya, dikasih mesam, kemudian tulis wali, ada manipulasi kuburan misalnya. Nah ini kan penyesatan pada akhirnya. Kenapa kemudian masyarakat awam percaya? Nah ini bahayanya. Masyarakat awam percaya karena mereka mengaku dzurriyyat Rasul. Ini nanti kepada soal akidah juga. Bagaimana penyimpangan sejarah misalnya, pahlawan Diponegoro diaku Habib segala macam kan gitu. Ini dalam konteks yang menyangkut soal bangsa ini, soal negara. Nah, ini juga saya pikir pemerintah harus turun tangan, sehingga tidak terjadi namanya penyimpangan sejarah. Kalau saya melihat ya dari cuplikan-cuplikan video di YouTube itu, dan dengan fakta-fakta yang ada, ini memang sudah membahayakan. Oleh karena itu, kenapa saya mendukung kajian penelitian terhadap pengakuan kan Ba'alawi sebagai cucu Rasul? Ya karena ini sangat rentan untuk digunakan hal-hal yang negatif. Sebetulnya kan barangkali Pak Ihsan juga tahu, sejak 2016-an lah saya sudah berhadap-hadapan dengan kelompok mereka itu, tapi dari sisi perilaku ya. Nah, saya dulu juga saya nggak percaya bahwa di darah ada di tubuhnya si Bahar misalnya, di tubuhnya Rizik Syihab itu ada darah Rasul, nggak percaya. Kenapa? Karena perilakunya tidak mencerminkan datukku. Genetik itu nggak bisa keluar dari situ. Lalu ada yang mencoba membantah. Loh katanya anaknya Nabi Nuh juga, Kan'an itu kafir. Jangan samakan Nabi Nuh dengan Muhammad Rasulullah. Kalau ada orang berargumentasi begitu, misalnya, ini kok si Bahar itu bacotnya gitu ya, saya agak kasar nih, karena memang sebetulnya udah jengkel tingkah lakunya, gaya preman itu. Apakah itu sesuatu akhlak yang diajarkan oleh Rasul? Kan tidak. Tapi kenapa orang yang mengaku diri Rasul bertingkah seperti itu? Lalu mereka menentukan oknum. Tidak semua cucu itu harus baik. Misalnya mencontohkan Kan'an anak Nabi Nuh,
lebih tersinggung karena Muhammad sebagai Rasulullah ini berbeda dari Rasul-Rasul yang lain. Karena sosok Muhammad itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pupunnya, gitu ya, Sayyidnya para nabi dan para Rasul, bahkan Sayyidus Tsaqalain, bahkan dia menjadi raja makhluk manusia dan jin. Jadi tidak mungkin zuriat Rasul yang ada noktah darah Rasul itu berperilaku jauh dari ajaran Rasulullah SAW. Itu saja orang awam cukup begitu, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh pengakuan saya ini cucunya Rasul. Ya, oke. Gitu. Nah, oke. Jika saya misalnya bertemu dengan cucu Rasul, zuriat yang sesungguhnya, itu sikap apa sih yang sebenarnya harus diberikan sebagai orang yang memang percaya pada Rasulullah? Ya memang. Apakah harus benar-benar menundukkan diri, kemudian bersikap begitu tunduk pada zuriat yang sesungguhnya, atau sikap seperti apa, Pak? Sikapnya kita takziman wa takriman, itu tidak mengkultuskan loh ya, tidak mengkultuskan. Jangankan ke zuriatnya, ke Rasulullah aja kan kita tidak boleh mengkultuskan. Ya. Nah, begini, kalau kita mau jujur, Pak, tidak ada orang yang asli keturunan Rasul itu akan mendeklarasikan diri, mempublis dirinya sebagai keturunan Rasul. Berarti kalau orang di mana-mana mendeklarasikan diri sebagai keturunan Rasul, sudahlah, itu nggak bisa dipercaya, tidak bisa dipercaya. Itu akan bohong. Tapi dalam konteks kontroversi ini muncul kan PWI, Pak. Ya. Persatuan Wali Songo Indonesia, yang kemudian juga mempublish dirinya keturunan Wali Songo. Gimana tuh, Pak? Ya, orang mempublish diri sebagai Wali Songo nggak ribut-ribut tuh, ya, nggak ribut-ribut. Dan kalau saya bicara siapapun, ya, siapapun dari kalangan manapun, kalau sudah mengumumkan dirinya ini sampai saya ini keturunan Rasul, nggak akan laku, Pak. Nggak bisa dipercaya. Saya menyarankan nih melalui forum ini kepada masyarakat awam, rumusnya itu aja. Rumusnya sederhana. Kalau orang mendeklarasikan dirinya bawa-bawa nama orang besar, orang besarnya ini adalah orang yang kita imani sebagai nabi dan rasul, jangan dipercaya. Sebab tidak akan pernah ada orang yang memang genetikanya nyambung langsung ke Rasulullah itu menyatakan dirinya di masyarakat sebagai keturunan Rasul. Rumusnya sederhana itu aja. Sekalipun benar dia itu tetesan darahnya ada tetesan darah Rasul. Ya, gitu. Nah, sebetulnya istilah Habib ini, ulama itu Habib, Pak. Ulama ya. Habib itu artinya apa, Pak? Saya ingin kasih contoh kata ini ya. Rasul itu Habibullah. Ya. Rasul itu disebut Habibullah. Ya kan? Kekasih Allah itu Rasul. Lalu orang yang mengimani Rasul dengan Allah mengimani Rasul, Habibur Rasul. Habibur Rasul jelas ulama. Sebab itu dinyatakan oleh Rasulullah, al ulama warasatul anbiya. Nggak ada hadis teksnya al habaib warasatul anbiya. Karena itu terhadap ulama inilah sebetulnya kita harus percaya. Percaya dalam hal apa? Ya karena ulama artinya orang yang berilmu. Bukan hanya berilmu tapi juga berakhlak, mengikuti jejak apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Itulah orang yang harus kita hormati dalam konteks keilmuannya sebagai pewaris Rasul. Ya kalau model pengakuan sebagai zuriat Rasul kayak model si Bakar, gimana kita mau menghormati apa? Kualat. Orang tua kita lebih mengualati kita. Kenapa kita lupa dengan hal itu? Ya. Gitu. Lalu Pak, ini saya menempatkan diri lagi seorang awam nih, Pak, yang memang sama-sama orang awam tidak mengerti, dengan terjadinya kontroversi ini. Sesungguhnya apa yang dipertengkarkan, kalau boleh tahu, di panggung belakang ini, Pak? Iya. Kalau saya dengan husnudzon saya, yang dipertengkarkan itu karena nggak percaya nih. Masa sih ada kelompok orang yang mengatasnamakan dirinya ke Rasulullah, tetapi perilakunya, lisannya, pemikirannya itu tidak seiring dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Lalu yang kedua, ini sudah ada fakta pemutarbalikan sejarah. Ini maunya apa gitu? Kenapa mereka laku? Dan kita lihat misalnya gerombolan 212 lah, ya. Kita tahu semua itu, publik tahu semua itu. Bagaimana penghinaan terhadap pemerintah misalnya, dengan kata-kata yang sesungguhnya itu tidak ada agama mengajarkan. Al-Quran itu bahasanya indah dan halus, menyinggung orang nggak ada istilah apa sampai sekeji itu. Tetapi yang mengaku dirinya sebagai zuriat Rasul ini tadi Pak Ustaz, perlu saya mendukung semua dipletelin.
Dan apabila mereka tidak mau tes DNA, ya sudah. Dan kuncinya bagi masyarakat awam, jangankan bodongnya, lagi misalnya tes DNA-nya iya keturunan Rasul, ada genetik, kalau tingkah lakunya, ucapannya tidak sesuai dengan ajaran Rasul, abaikan itu. Kalau dia di panggung nih mengatakan saya loh yang sudah benar sebagai keturunan Rasul, enggak perlu dipercaya. Tidak perlu dipercaya. Karena sejatinya, secara logika nih, silahkan dilakukan observasi. Orang yang mengaku-ngaku keturunan orang besar itu, orang agung itu, sesungguhnya sedang mempromosikan dirinya, bukan yang diagungkannya. Mari kita lihat bagaimana doktrinnya Rizik Syihab kepada orang-orang awam. Disuruh berantem mau, disuruh nyerang mau, dan seolah perkataan Rizik Syihab itu tidak ada salahnya. Berarti dia lagi bersaing dengan datuknya. Ini kan keliru. Kalau kita memang anut terhadap Rasul, ya anut terhadap Rasul, ajaran yang dianut, tidak kemudian kepada sosok yang mengaku diri sebagai dzurriyyah. Itu sebenarnya husnudzon saya. Adapun di luar sana misalnya ada prediksi ini perebutan soal keturunan, ya kita mah tinggal ketawa aja. Kalau memang tujuannya perebutan nasab. Jadi nggak ada baiknya orang mempublish dirinya nasab-nasab itu. Jadi di panggung belakang ini nggak ada agenda politik, Pak? Husnudzon saya tidak ada. Karena kan salah satu Habib sekarang ini berada di area kekuasaan. Oh iya, yang banyak melakukan penipuan terhadap kuburan kan. Disebut saja Lutfi misalnya. Ya, halus-halus ternyata kan begitu. Apakah ada klan lain juga dalam konteks kontroversi Habib ini menjadi sebuah konflik antara untuk masuk di kekuasaan menggantikan klan baru? Ya apalagi? Iya kan gitu kan. Ini gini, logikanya gini. Katanya gini, ada satu hikmah, kata-kata hikmah. Bukanlah seorang pemuda yang selalu mengatakan ini bapakku, tetapi pemuda adalah inilah aku. Itu kan orang hebat. Tetapi karena sosok Rasul ini, siapa orang yang tidak takut? Bagi orang awam, kalau kamu tidak percaya kepada saya sebagai dzurriyyah, kafir misalnya, nggak dapat syafaat, kan takut. Karena saking mengimani kepada Rasulullah Muhammad. Maka jualan sebagai dzurriyyah ini luar biasa, rentan dan sangat-sangat berpotensi untuk diselewengkan. Nah, maka perlu. Ini juga kejadian ini yakin Pak Ihsan itu ada gerakan dari Allah. Ya. Fi'lul ikhtiyar, fi'lullah. Ini konteks Ahlussunnah wal Jamaah, fi'lul ikhtiyari, fi'lullah. Jadi sekarang Gus Abbas Buntet, Ki Ima dan lain-lain, itu saya yakin ada gerakan itu sebagai, katakan dalam bahasa ininya, sebagai reaksi dari orang-orang yang mengaku dzurriyyah tapi menghinakan sosok yang diagungkannya. Gitu Pak Ihsan. Tapi bukannya klan-klan yang memang yang pro maupun yang kontra ini adalah kelompok-kelompok masyarakat yang eksklusif, oke? Yang mana? Yang Habib itu eksklusif, Pak. Dan yang mempertanyakan Habib juga. Itulah yang saya katakan, maka saya nggak mau masuk wilayah itu. Pokoknya orang itu, Pak, kalau yang dibesar-besarkannya adalah nasabnya di masyarakat, mempublis dirinya, saya turunan sultan, itu nggak ada benernya, Pak. Dalam pengertian bukan sama sekali ya. Itu pasti ada hal-hal tertentu, dan kebanyakan mereka yang saya keturunan Rasul bodoh-bodoh orang, bodoh-bodoh, tapi yang diam-diam menjadi ulama besar. Contoh Syekh Nawawi Tanara, enggak ngaku tuh turunan sultan atau turunan Rasul apalagi. Mana yang ngaku-ngaku dengan mengunggul-unggulkan nasab? Siapapun dan dari kelompok mana? Karena sekali lagi catatan nasab itu adalah urusan pribadi, urusan untuk menyambung silaturahim keluarga. Tidak kemudian untuk dipublish gitu. Sehingga orang seolah dituntut aslo ya, saya ini anak anu. Kan gitu. Makanya rumus sederhana. Nah, kalau yang pakai lihat motivasi dari deklarasi Habib ini kemana? Deklarasi Habib banyak, Pak. Deklarasi Habib itu kan untuk cari uang, untuk cari kekuasaan. Kan lumayan tuh kalau tokoh berpengaruh banyak masanya. Rizik itu nggak ada apa-apanya kalau nggak jual sebagai dzurriyyah Rasul. Apa makna hidupnya Bahar Smith misalnya? Mereka itu banyak orang datang ke sana ya karena mengaku dia sebagai perlahan juga orang akan sadar lah. Ya. Dan ini semuanya kalau kita mau diketuk secara finish nih Pak Ihsan, ya inilah alamatus saah, ciri-ciri dekatnya kiamatnya kayak begini. Bisa lebih diperjelas seperti ya tadi, banyak lah ya Rasulullah di dalam hadis-hadis sahih itu sudah memberikan informasi bahwa ciri-ciri datangnya hari kiamat itu prosesnya begini.
orang budak menjadi sayyid gitu. Kemudian orang bodoh dengan mudahnya memberikan fatwa agama. Lalu pengakuan sebagai ahlul bait ini muncul lain sekarang yang nampaknya gitu. Alamat usaha. Dan saya bersyukur ada orang yang mengkritisi soal Habib ini karena bahaya. Sangat bahaya. Jadi Pak Kiai melihat ini kontroversi Habib ini benar-benar urusan agama ya Pak? Urusan agama. Ini bukan main-main Pak. Ini urusan akidah. Urusan akidah. Jadi karena sosok Rasulnya yang diakui ya. Gitu. Semata-mata urusan agama. Iya, urusan agama. Nah, kembali lagi Pak Kiai. Ketika masyarakat awam hanya disarankan menonton begitu Pak. Bagaimana dampak terhadap kontroversi yang terjadi sehingga ada pengelompokan yang semakin militan di kelompok masyarakat awam di Habib? Gini, ya itu tadi. Jadi kalau ada hadis yang biasa disampaikan, idza ra'a munkaron falyughayyir biyadi. Tafsir biyadi oleh para ulama itu adalah kekuasaan. Itu kalau di kita dengan undang-undang. Ya, dengan seperangkat aturan, bukan dengan tangan besi. Kemudian kalau tidak mampu, kita bukan kapasitasnya menjadi pemerintah, ini penugasan juga kan, proporsional. Kemudian bilisan, kita merubah dengan lisan. Siapa itu? Al ulama. Artinya orang-orang yang paham, orang-orang ulama, orang-orang yang berilmu. Kalau kita tidak mampu menjangkau seperti saya nggak mau membahas nasab karena saya bukan ahli nasab. Lalu apa? Ya kita dengan biqalbi, dengan hati saja. Makanya saya bilang orang awam udah nggak usah ikut-ikutan Habib, nggak usah apa-apa, memantau saja. Tetapi dalam forum ini saya ingin menyampaikan, siapapun orangnya, jangankan bodongnya, lagi tes DNA-nya benar dia mendeklarasikan di sebagai Rasul, udah nggak usah percaya. Yang kita ikuti adalah ulama, karena al ulama warasatul anbiya. Latar belakang ulama ini yang soleh, yang berakhlak, yang ibadahnya jelas gitu, memiliki sifat terpuji, mau anak siapapun, mau anak garong ke bapaknya gitu, kita ikuti berdasarkan kebenaran yang ditunjuk oleh ditunjuki oleh ilmu. Sekalipun saya anaknya orang hebat ulama lah, kalau saya nggak bodoh, bahwa nasab tidak akan hilang, iya, tetapi yang harus ikuti karena Allah sendiri kan nanti kita di akhir tidak ditanya kamu anak siapa. Nah, Pak Kiai, amal soleh kan di ujung waktu Pak Kiai. Pak Kiai melihat perlu peran negara turun untuk menengahi atau menyudahi kontroversi ini? Saya melihat kalau negara ini perlu turun itu dalam konteks penyimpangan sejarah, yang gitu ya. Soal sejarah pahlawan nasional misalnya, Pangeran Diponegoro diakui sebagai Habib gitu kan. Lalu kemerdekaan ini atas persetujuan orang Yaman misalnya kan gitu. Kan ini luar biasa. Pak Mahfud MD juga sudah bicara dalam konteks ininya loh. Nah inilah antara lain pesan. Lalu kan ini kalau tidak segera disudahi ini, tidak dibawa ke meja hijau nih, perilaku penyimpangan sejarah nasional ini kan bahaya untuk anak cucu kita. Jangan-jangan nanti kita dijajah oleh Yaman gitu. Itu saya pikir besok. Sahabat, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari perhatian kita